warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Aristiani, NIM 8585251184. Saya dari UT Semarang. Saya akan melakukan praktikum guna memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD, yaitu tentang gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan perpaduan gaya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis gaya dan perpaduan gaya. Oke, yang pertama, saya akan melakukan percobaan gaya listrik statis. Alat dan bahan yaitu ada sisir plastik, rambut, kemudian potongan-potongan kertas kecil. Untuk praktikum yang kedua yaitu gaya magnet. Alat dan bahan bisa dilihat di sini. Alat dan bahannya ada magnet, tentunya magnet batang. Kemudian ada bahan yang terbuat dari plastik, ada kertas, ada jarum, ada bahan yang terbuat dari aluminium. Saya ini gunakan koin. Kemudian ada seng, yaitu baterai. Kemudian ada benang jahit. Jadi kita akan melihat atau mengamati benda-benda tadi apakah mengandung magnet atau tidak. Yang mengandung magnet maka bendanya dapat ditarik oleh magnet. Kalau tidak mengandung magnet berarti bendanya tidak dapat ditarik oleh magnet. Saya akan mencoba pada benang jahit terlebih dahulu. Oke, kita tarik dengan magnet. Apakah dia akan menempel atau ditarik? Oke, tidak ya, benang jahit tidak tertarik oleh magnet. Kemudian plastik, oke, ini juga tidak tertarik oleh magnet. Kemudian ada seng, yaitu saya menggunakan baterai. Apakah tertarik? Oke, jadi seng ini mengandung magnet. Kemudian ada kertas, kita tarik, tidak. Kemudian ada koin yang mengandung aluminium. Oke, tidak bisa ditarik. Yang terakhir jarum. Oke, bisa ya. Kesimpulan dari praktikum ini adalah benda-benda yang mengandung magnet atau yang bersifat magnetik, yaitu ada jarum dan juga ada baterai, yaitu yang terbuat dari seng. Kemudian yang tidak mengandung magnet ada benang, kemudian ada plastik, ada kertas, dan juga ada koin. Oke, praktikum selanjutnya yaitu gaya pegas. Oke, alat dan bahan gaya pegas yaitu ada penggaris, ada karet gelang, kemudian beban. Sekarang kita akan langsung melakukan percobaan atau praktikumnya. Yaitu di sini sudah ada karet gelang yang sudah saya kasih beban. Kita akan ukur panjang mula-mula karet gelang. Oke, panjang mula-mula 7 cm. Sekarang kita akan menarik. Kita akan menariknya. Kemudian kita lepaskan bebannya. Kita akan ukur kembali karet gelang tersebut. Oke, panjangnya tetap ya 7 cm. Kesimpulan dari praktikum ini adalah ketika beban yang digantung pada karet gelang kita tarik atau kita regangkan, saat beban dilepaskan, karet kembali ke posisi semula. Itu menunjukkan adanya gaya pegas pada karet gelang. Oke, selanjutnya praktikum gaya berat. Di sini alat dan bahannya
yaitu ada statis, ada karet gelang, kemudian ada penggaris dan juga beban. Oke. Di sini beban yang saya gunakan, yang saya persiapkan adalah 25 gram, kemudian 50 gram dan juga 75 gram. Kita akan mengukur mula-mula panjang karet gelang. Ya. Sini panjang mula-mulanya 6 cm. Kemudian kita akan beri beban pertama 25 gram. Oke. Kita akan mengukur panjang karet gelang yaitu 7 cm. Oke. Kita lakukan untuk yang kedua, kita akan beri beban 50 gram. Oke. Kita akan mengukur kembali panjang karet gelang. Ya, panjangnya 7,5 cm. Sekarang yang terakhir dengan beban 75 gram. Kita ukur kembali panjang karetnya 8 cm. Oke. Setelah itu kita catat di lembar pengamatan. Oke. Ya, kesimpulan dari gaya berat ini yaitu semakin besar beban atau massa beban, semakin besar gaya berat yang menarik karet gelang sehingga panjang bertambah, panjang karet bertambah. Ya, praktikum selanjutnya yaitu perpaduan gaya. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan adalah neraca pegas 2 buah, kemudian ada juga beban, lembar pengamatan dan juga alat tulis. Sekarang saya akan melakukan 3 percobaan dengan gaya neraca yaitu 1 Newton dan neraca kedua juga 1 Newton. Kemudian yang kedua gaya neraca 1 2 Newton dan neraca 2 2 Newton. Yang ketiga, gaya pada neraca pegas pertama yaitu 3 Newton dan juga neraca pada neraca pegas gayanya 3 Newton. Kemudian kita akan melakukan praktikum yang pertama dengan gaya 1 Newton dan 1 Newton. Oke. Di sini 1 Newton di sini ya, bisa dilihat. Sebelah kanan juga 1 Newton. Oke. Kita akan menariknya. Oke, berhenti di 1 Newton. Gaya tetap diam. Kemudian percobaan yang kedua 2 Newton dan juga 2 Newton pada pegas kedua. Oke. 1 2 3. Oke, benda tetap diam. Percobaan yang ketiga, pegas yang pertama 3 Newton dan pegas yang kedua juga 3 Newton. Oke, kita tarik. Oke, benda tetap diam. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini adalah jika kedua gaya besarnya sama namun berlawanan arah, maka resultan gayanya 0 atau bendanya diam ya. Dan keadaan benda seimbang. Sekian praktikum gaya kali ini.
Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.